Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Mutia Ilyas dengan NIM 205030700111032 dari kelas C, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Roshihan Hendrawan sebagai dosen pada mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester beliau dalam mata kuliah beliau, dan ada 4 topik bahasan di sini, yaitu pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, profesi informasi atau kepustakawanan. Dan yang akan kita bahas pertama adalah pustaka. Tentunya sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan, kata pustaka merupakan istilah yang sangat familiar dan tidak asing karena yang kita pelajari adalah berkaitan dengan pustaka. Dan dari 4 bahasan yang tadi, sebenarnya ini dasarnya atau fokusnya adalah kata pustaka. Mungkin bagi orang awam sering ada kerancuan dari pemaknaan kata pustaka karena biasanya dimaknai sebagai sebuah buku, disamakan kata pustaka dengan sebuah buku. Padahal kata pustaka ini maknanya tidak hanya buku, tapi lebih luas daripada itu. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah dari istilah pustaka dan bagaimana istilah pustaka ini bisa muncul. Kata pustaka bukan merupakan asli atau orisinil dari bahasa Indonesia sebenarnya, karena pertama kali sebenarnya malah di Persia atau yang sekarang kita kenal dengan Iran pada tahun 1559 sebelum Masehi. Dan di sana bukan menggunakan kata pustaka namun menggunakan kata posta yang artinya adalah kulit binatang. Jadi kata posta yang menjadi cikal bakal dari kata pustaka ini merujuk kepada sebuah medium kulit binatang, biasanya domba, sapi atau lembu yang dikeringkan lalu kemudian digunakan sebagai media untuk menulis. Nah, tulisan-tulisan yang ditulis adalah yang terkait dengan kepercayaan yang saat itu mereka anut. Lalu kemudian menyebar ke India. Di India ini kemudian diterjemahkan ke dalam kata bahasa Sanskerta menjadi kata pustaka. Dan di India itu ada 2 agama, Hindu dan Buddha saat itu. Di India dari perkembangan agama Buddhanya dahulu, kata pustaka ini berkembang dari para pengikut dari Siddhartha Gautama atau Sang Buddha atau yang dianggap sebagai pendiri agama Buddha. Nah, di sini ucapan-ucapan dari Sang Buddha ini kemudian oleh para pengikutnya akan ditulis lalu kemudian akan disimpan. Untuk lebih jelasnya, dalam naskah Civaravastu di situ disebutkan bahwa pustaka tentang ucapan-ucapan Buddha hendaknya tidak dihibahkan kepada siapapun dan tidak pula diperjualbelikan, melainkan disimpan di tempat khusus di biara untuk dirawat oleh para biksu. Nah, di sini tempat khusus yang dimaksud ini untuk masa sekarang disebut dengan perpustakaan. Lalu di masa Hindunya itu kitab agama Hindu ada 4, Rig Weda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharvaveda. Nah, ini membuktikan bahwa saat itu tradisi tulis menulis ini sudah ada gitu, sudah dilakukan. Bahkan dalam salah satu praktik religiusnya yang bernama Jainisme, di sana memiliki satu hari khusus di mana memuja teks, di mana nantinya teks akan diletakkan di tempat pemujaan sebagai sebuah sesaji. Dan hal yang sama juga terjadi di Eropa, yaitu kodeks. Jadi kodeks ini adalah jika tadinya di Persia dan di India ini menggunakan kulit binatang, di Eropa ini menggunakan kodeks
dari kumpulan papirus yang kemudian dibentuk menjadi sebuah buku. Dan ini juga merupakan cikal bakal dari sebuah buku. Jadi kodeks ini digunakan untuk dalam penyebaran agama Kristen, karena saat itu Romawi agama resminya adalah agama Kristen. Lalu kembali ke India, di Hindu-Budanya yang memberi juga pengaruh kepada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jika tadi diperhatikan, sebenarnya dari Persia, India sampai ke Eropa ini, kata pustaka ini sebenarnya digunakan sebagai penyebaran agama Hindu, Buddha maupun Kristen. Bahkan Islam juga menggunakan tulisan dalam penyebaran agamanya. Jadi bisa dikatakan bahwa kata pustaka ini tadinya dimaknai religi karena terkait dengan penyebaran agama. Dan karena awalnya dari lisan kemudian ditulis lalu dibacakan, jadi pustaka ini sebenarnya di dalamnya ada kegiatan membaca. Dan saat itu kegiatan membacanya ini terbatas pada religi, walaupun kemudian nanti berkembang bacaan-bacaannya sehingga tidak lagi dimaknai sebagai religi. Sebelum masa kolonial, sebenarnya Indonesia atau Nusantara juga memiliki beberapa tradisi menyimpan media. Saya ambil contohnya itu ada di wilayah Batak. Di wilayah Batak ada sebuah kata pustaha yang sangat mirip dengan kata pustaka. Kata ini merujuk tak saja kepada benda berbentuk buku, namun juga ke institusi budaya yang berkaitan dengan kepercayaan setempat, khususnya menyangkut hal yang keramat dan pernujuman. Pernujuman ini adalah suatu ramalan. Pustaha bukan sembarang buku, sebab mengandung penghormatan etnik terhadap kebajikan masa lampau. Di Jawa, para raja khususnya di Solo dan Jogja menggunakan kata pustaka, misalnya dalam Rekso Pustoko dan Radya Pustaka, untuk merujuk ke himpunan naskah penting yang amat berkaitan dengan falsafah hidup orang Jawa. Lalu pada masa zaman kolonial Belanda dibuat sebuah institusi yang kemudian berkembang dengan nama Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini tadinya ditujukan untuk memperkerjakan orang-orang pribumi. Tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak terpengaruh dan memberontak kepada pemerintah kolonial. Namun upaya tersebut sebenarnya malah menjadi upaya yang berperan besar dalam perkembangan pustaka di Indonesia. Balai Pustaka ini akan memasok buku-buku yang disebarkan untuk dikelola pengajar atau pegawai desa. Lalu implementasi atau Balai Pustaka ini nanti menjadi pionir pendirian sistem untuk umum yang meluas dan ekstensif yang diberi nama Taman Pustaka. Ini adalah contoh-contoh dari medium. Di sini ada tanah liat, ada dari pohon, ada dari perkamen atau kulit binatang, dan di sini ini adalah kodeks. Nah, di India sendiri, walaupun posta artinya adalah kulit binatang, namun seiring berkembangnya waktu tidak lagi menggunakan kulit binatang. Kodeks sendiri digunakan karena yang papirus atau dari tanaman ini itu mudah rusak dan rentan untuk rusak, makanya dikumpulkan dalam bentuk
buku seperti ini yang dinamakan kodeks. Walaupun begitu, tetap memakai kata pustaka. Jadi di sini adalah saya ingin mengambil sedikit simpulan. Jadi pustaka menurut Putu Laksman Pendit itu diartikan sebagai sarana atau himpunan dari yang berbasis tulisan dalam format apapun. Jadi apapun formatnya, jika menggunakan berbasis tulisan dan bisa digunakan untuk pengetahuan lalu dihimpun, itu adalah pustaka. Lalu bahasan selanjutnya adalah informasi. Nah, saya menggunakan pertama-tama di sini saya akan mengambil arti dari informasi menurut KBBI. Jadi kata informasi menurut KBBI itu diartikan sebagai kita lanjut ke sini dulu. Saya menggunakan ada gambar komputer. Ini adalah generasi komputer. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ilmu informasi sangat terkait dengan teknologi, dan lahirnya komputer ini sangat erat kaitannya dengan informasi. Mungkin informasi yang sering kita dengar itu dimaknai sebagai sebuah pesan atau makna sebuah pesan yang ingin disampaikan, atau dalam kata lain mungkin saat kita mengamati sesuatu, kita mendapatkan data tersebut diolah, diartikan sebagai sebuah informasi, dan nantinya informasi ini akan diolah menjadi sebuah pengetahuan. Dalam KBBI sendiri, informasi diartikan sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu, keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Lalu bahasan selanjutnya adalah kita menuju ke ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, di sini merupakan bahasan yang menarik karena menggabungkan antara dua hal yang berbeda, yaitu perpustakaan dan informasi. Dan di sini ada kata ilmu. Nah, kita akan membahas dulu ilmu itu apa. Ilmu itu adalah sebuah kebenaran. Jika berbicara ilmu, berarti berbicara mengenai nilai. Ilmu digunakan untuk menjawab hal-hal secara ilmiah. Jadi ilmu itu haruslah benar dan haruslah memiliki nilai. Ilmu bisa dikatakan sebagai ilmu jika sudah ada dari zaman dahulu dan masih digunakan, masih dipakai, dan masih tersedia sampai sekarang. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ilmu perpustakaan itu ada? Maka jawabannya adalah tentu saja ada, karena perpustakaan sudah ada sejak lama, bukan merupakan sesuatu yang baru. Walaupun zaman dahulu belum secara gamblang dikatakan perpustakaan, namun sudah ada dasar-dasarnya saat itu. Sudah ada rumusannya, istilahnya, dan sudah ada cikal bakalnya. Jadi ilmu perpustakaan itu ya ada gitu. Lalu mengapa disandingkan dengan kata informasi? Sebenarnya harus diketahui bahwa ilmu perpustakaan itu menyangkut banyak hal. Perpustakaan sendiri berasal dari kata pustaka, dan perpustakaan merupakan salah satu format dari pustaka itu sendiri selain buku. Nah, di sini saya menaruh logo Google karena koleksi di perpustakaan itu tentunya banyak, lalu dihimpun. Tentunya untuk mencari kembali informasi yang ingin dibutuhkan akan sangat memakan waktu yang lama. Nah, maka dari itu perpustakaan membutuhkan informasi. Tujuannya untuk memberi efektif dan efisien dalam hal sistem temu kembali informasi tersebut. Dan perpustakaan juga merupakan sebuah tempat untuk mencari sebuah informasi.
Jadi ilmu perpustakaan dan informasi itu adalah dua hal berbeda yang kaitannya erat satu sama lain. Nah, ini juga terjadi kepada Google, karena Google merupakan suatu semacam tempat untuk menemukan kembali suatu informasi. Karena segala hal yang kita cari biasanya akan kita cari di Google kan. Nah, ini juga sistemnya sama seperti perpustakaan, jadi bisa dikatakan bahwa Google itu sebenarnya adalah berasal dari sistem perpustakaan itu sendiri. Lalu bahasan terakhir adalah kepustakawanan. Jika berbicara tentang ilmu perpustakaan, berarti di dalamnya ada suatu profesi dalam perpustakaan atau orang yang mengelola perpustakaan itu dinamakan sebagai pustakawan. Tentunya pustakawan sebagai profesi ini baik formal ataupun baik swasta ataupun non swasta, itu dia terikat pada Ikatan Pustakawan Indonesia, atau IPI. Nah, ini adalah menaungi semua profesi pustakawan, maksud saya semua profesi pustakawan bergabung di dalam sini. Lalu kemudian memiliki suatu kode etik dalam menjalankan profesinya. Tentunya hal ini dilakukan agar profesi yang mereka jalankan bisa dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang menaungi mereka. Nah, kode etik pustakawan ini digunakan juga untuk agar profesinya tidak disalahgunakan, dan jika disalahgunakan bisa mendapat sebuah sanksi yang sudah ditetapkan. Lalu kode etik pustakawan juga mengatur tentang bagaimana pustakawan bisa menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat, memberi kontribusi kepada masyarakat, bisa terjun ke masyarakat dan mengembangkan pengetahuan masyarakat maupun dalam bidang perpustakaan. Jadi itu adalah bahasan yang terakhir, dan sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa sebagian besar materi yang saya sebutkan di sini itu sebenarnya banyak mengambil dari artikel-artikel dari Bapak Putu Laksman Pendit, ya, dan beberapa diantaranya menggunakan artikel yang beliau buat dan dari kuliah-kuliah umum yang beliau sampaikan. Jadi untuk terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mau memberi perhatian kepada materi yang saya sampaikan. Jadi maaf jika masih ada banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam materi yang saya tangkap dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.